Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pertemuan ini dengan memohon kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, meningkatkan kualitas hidup kita, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada umat-umatnya. Selanjutnya marilah dengan sekuat tenaga kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekuat tenaga kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya melalui dua cara. Cara yang pertama ialah melalui kejadian-kejadian yang pernah kita alami. Kemudian yang kedua ialah melalui perjalanan orang-orang yang sebelum kita. Itulah yang dinamakan sebagai sejarah. Dua hal ini hendaklah kita sebagai pribadi muslim kita jadikan pelajaran bagi diri kita di dalam lubuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada tiga faktor yang menjadikan kita manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna lagi di hadapannya. Faktor yang pertama ialah akidah. Yang bahwasanya kita ketahui tiada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tahu orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam keimanan dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi ganjaran, tidak lain tidak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari syariat. Bagaimana mungkin ada manusia yang percaya adanya Tuhan namun tidak melakukan perintah Tuhan itu sendiri? Akidah dan syariat ini tidak akan bisa dipisahkan. Namun akidah dan syariat ini tidak akan sempurna tanpa faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga ialah sopan dan santun. Sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, pada sesamanya, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin ada manusia yang mempunyai akidah, kemudian rajin ibadahnya, namun tidak memiliki akhlakul karimah, yang tidak mempunyai sopan dan santun? Ada pula penyakit-penyakit hati seperti iri, ria, dengki, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu faktor yang harus kita perhatikan di dalam menggapai kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dosa-dosa kita di masa lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ampunannya seluas langit dan bumi, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk hamba-hambanya. Baiklah, itu ilmu-ilmu istiqomah yang dapat saya sampaikan. Semoga para pendengar bisa mengambil hikmah-hikmah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.